Selamat pagi anak-anak. Di hari Senin ini setelah mengerjakan soal PH, kita akan membahas tugas literasi yang Bu Novi berikan hari Sabtu kemarin dari LKS Ultra halaman 41. Bagi anak-anak yang belum beli LKS Ultra, kalau di catatan Bu Novi ada 2 anak, ayo segera membeli ya, karena ini sangat bermanfaat untuk belajar mempersiapkan ujian. Oke anak-anak, kita langsung saja. Bu Novi akan membahas secara cepat karena kalau 50 nomor itu kita bahas satu persatu waktunya bisa lama sekali. Maka yang akan Bu Novi jelaskan adalah hal-hal yang perlu untuk dibahas ya. Nomor 1, nomor 2 ya, ini adalah makna kata ya. Anak-anak harus jeli karena pilihan di sini hampir sama. Kita langsung melihat kepada kalimat yang ada kata konflik. Konflik bisa menyebabkan lunturnya persatuan warga. Konflik di sini apa anak-anak? Ya, yaitu adalah perselisihan. Walaupun A, B, A, C, D ini hampir sama ya anak-anak. Nah ini kalau misalnya memang untuk memastikan kita harus membuka kamus, atau kalau ada kamus online namanya KBBI 5 ya. Konflik itu perselisihan. Sama selektif dalam memilih makanan. Selektif ini kalau kita nalar lebih ke kata, ada maknanya kata memilih. Selektif terhadap globalisasi. Memilih, cari kata di jawaban ABCD yang ada kata pilih. Oh di sini, maka A. Nanti boleh dicek di kamus sampai KBBI 5, mesti langsung ada jawabannya. Terus antonim itu lawan kata ya anak-anak. Ya, lawan kata melestarikan, merusak. Bu Novi rasa cukup jelas ini. Sinonim, kalau sinonim itu persamaan kata. Caranya dengan memasukkan ke dalam kalimatnya. Kata kaya, ya. Indonesia makmur bahan pangan, oh masih bisa. Indonesia mewah bahan pangan, aneh, gak nyambung. Indonesia berada bahan pangan, Indonesia kuasa bahan pangan. Ya, yang lain aneh, yang paling masuk dengan kalimatnya, konteks kalimatnya yang A. Jadi dimasukkan seperti itu ya caranya anak-anak. Cara membuat lukisan dari pelepah pisang gampang, di teks sudah ada. Kalimat utama, nah ini Bu Novi jelaskan lagi anak-anak, ini mesti keluar. Dieling-eling, diingat-ingat, kalimat utama itu pasti ada di awal atau di akhir. Kamu tidak usah cari di kalimat lain. Maka bacalah paragrafnya, tentukanlah mana yang lebih umum. Ya ternyata ini penjelas lebih umumnya ini. Memang kenanga ditanam untuk mendapatkan berbagai manfaat, karena manfaatnya sudah dijelaskan di awal. Nah ini paragraf induktif karena kalimat utamanya ada di akhir. Jadi fokus lihat awal dan akhir saja ya anak-anak. Ide pokok itu mesti ada di kalimat utama. Setelah baca, kamu tentukan kalimat utamanya. Lalu kalau sudah ketemu kalimat utamanya, ya ini paragraf deduktif di awal, cari kata kuncinya. Menyimpan banyak manfaat untuk tubuh. Di bawahnya ini penjelasnya adalah manfaatnya apa saja. Berarti ini kata kuncinya, manfaat untuk tubuh. Langsung cari kata manfaat yang A. Jadi ini bahasa Indonesia harus menganalisis ya anak-anak. Nomor 8, mencari ringkasan atau kesimpulan. Caranya dengan cari ide pokok ditambah kata kuncinya, kata-kata kunci. Nah ide pokoknya ada di depan anak-anak, deduktif ini. Hutan bermanfaat, berarti manfaat hutan. Kata kunci apa lagi? Cari di sini. Untuk tempat hewan tumbuhan hidup, untuk penghasil oksigen, penyimpan air. Berarti kesimpulan atau ringkasannya ada kata-kata ini. Tempat hidup, oksigen, air. Yang mana? C. Ya. Nomor 9, pernyataan yang sesuai tinggal dibaca dengan teliti ya anak-anak. Sambil membaca, menandai pernyataan yang tidak cocok disilangi. Nomor 10 ada kata marilah. Ingat semua yang ada kata marilah, kemudian ada kata ayo, sebaiknya, seharusnya masuk paragraf persuasi ya. Nomor 11. Nah ini
Memprediksi itu berdasarkan kata kunci dan cari prediksi terdekatnya, walaupun ini hampir masuk semua prediksinya. Nah, di sini ada kata kunci bahwa kebersihan sekolah menentukan kenyamanan, sehingga kalau tidak bersih atau banyak sampah, otomatis yang terjadi pertama kali adalah C, kurang nyaman. Jadi prediksinya cari yang terdekat. Nomor 12, membandingkan teks. Pertanyaannya mungkin ada dua, anak-anak, bisa persamaan atau perbedaan teks itu sendiri. Nah, di sini pertanyaan persamaan. Ada sama-sama kata protein, berarti yang B. Kalau yang A ini adalah perbedaannya, yang teks 1 itu dari kedelai, teks 2 dari susu sapi, ya. Nomor 13 ini adalah kok seperti matematika Bu ya, namanya adalah tematik. Kalian tinggal bisa memasukkan deskripsi di sini ke dalam tabelnya. Ini wajib dicoret-coret anak-anak. Bu Novi saja mengerjakan pakai mencoret-coret soalnya. Nah, kalau ada soal ujian boleh dicoret-coret, itu maksudnya adalah dalam mengerjakan ya, bukan dicoret-coret gambar-gambar yang aneh ya. Setelah dimasukkan keterangan dari paragraf, dilihat pilihan mana yang paling sesuai. Oh, ternyata yang paling cocok urutannya adalah yang D ya. Lalu nomor bacaan ini ya, ini mesti menanyakan unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada banyak sekali. Tema, latar itu ada latar tempat, waktu, suasana, alat ya. Watak, amanat. Amanat itu dekat pesan moral. Jadi pesan apa yang disampaikan. Kalau pertanyaan bagaimana atau mengapa, gampang, di bacaan sudah ada ya. Kemudian latar tempatnya juga ada. Pesisir itu nama lain dari pantai anak-anak ya. Kemudian watak heli ya sudah ada. Nah, nomor 17 ini baru keluar tahun ini. Simbol ya. Pak Badu kurang disukai tetangganya, ia dipaksa menuruti kemauan tetangganya, pendapatnya harus disetujui. Jadi dia keras ya, ngeyel keras. Mana yang menyimpulkan keras, sesuatu yang keras? Oh ya, yang batu ya. Kenapa kalau tidak gunung? Kalau gunung itu lebih ke kokoh atau kokoh pada pendiriannya, kukuh pada pendiriannya. Kokoh itu tidak baku anak-anak, yang bakunya kukuh ya. Nomor 18 ini bisa dilogika, dirasake mana yang artinya sesuai dengan hal yang ditanyakan ya, makna kias. Kemudian nomor 19, nah ini pernah Bu Novi latihkan berkali-kali, gampang ya anak-anak. Nomor 20, nah ini ada artinya, Bu Novi tulis anak-anak, nanti bisa dilihat sendiri ya apa artinya peribahasa ini, karena peribahasa itu tidak terbatas. Kita yang sudah dipelajari harus kita ingat-ingat ya. Yang paling cocok yang C, yang lainnya artinya kalau nanti mau dicatat setelah melihat video ini boleh nanti dipause sendiri. Kemudian bacaannya nggak usah Bu Novi baca terlalu lama, nanti videonya kilobyte-nya besar. Akhir cerita berarti yang paling akhir ya, apa yang terjadi. Amanat itu pesan ya. Maksud dari pernyataan benar berarti sapi dan buaya membenarkan pengulangan kejadian. Ini juga bisa dinalar sendiri anak-anak. Kesimpulan itu mesti ada di akhir atau endingnya ya. Nomor 25, hal yang akan terjadi, perumpamaan lagi. Cari yang paling cocok. Nilai moral dan keteladanan tuh kaitannya hampir seperti di amanat. Bu Novi yakin kalian bisa jika membaca ceritanya. Temanya itu nilai moral ya. Budi pekerti karena mengajarkan kita untuk tidak ingkar janji. Urutan yang tepat penggunaan pompa air. Ada tips dari Bu Novi anak-anak. Awalnya angka 4 semua, maka kamu fokus baca dari langkah nomor 4. Kemudian cari angka 4, setelah 4 itu mana yang double. Angka 4 yang double itu 42, ini 42. Berarti jawabannya antara B dan C langsung. Yang lain tidak usah menghiraukan. Kemudian kalau sudah kita urutkan, baca nomor angka 4, nomor 2, terus diurutkan kira-kira berikutnya nomor 3 atau nomor 1. Ternyata jawabannya adalah yang C. Jadi sistem eliminasi ya anak-anak.
Oke, nomor 30. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan di atas tinggal dibaca. Caranya memasukkan kalimat di sini ke dalam ini. Mana yang cocok dengan kalimat sebelum atau setelahnya dirasake, ya. Kalimat iklan. Masukkan kalimat-kalimat ini ke sini, mana yang cocok, gampang. Terus ini juga melengkapi kalimat itu, pokoknya kalimat-kalimat ini mau masuk ke anak-anak. Jangan membawa wadah. Oh, tidak, kok nggak cocok. Mana yang lebih cocok? Ya, ini ada plastik, ini menggunakan wadah makanan. Berarti jangan menggunakan wadah plastik karena kan ini sebelumnya ada plastik, maka harus berkaitan. Oh ya, ini cocok. Terus bagaimana supaya jangan menggunakan plastik? Kalimat setelahnya mulailah menggunakan wadah makanan dan minuman yang bisa dipakai berulang-ulang. Oh, yang B. Jadi harus cocok dengan kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Menyusun paragraf deskripsi. Sama anak-anak cari kemungkinan jawabannya. Ini dua-duanya ada kemungkinannya, ya, ada dua. Nah, maka kalau misalnya seperti ini bacalah dari kalimat nomor 2 dan 3. Kira-kira mana yang lebih dulu anak-anak, ya. Oke, ini yang banyak penjelasan. Kata bentukan. Dieling-eling ya anak-anak, nomor 34 dan 35. Jika kata itu ada awalan sama akhiran, maka disambung. Mengalihfungsikan disambung, memukul ratakan disambung, ya. Nomor 36, memperbaiki struktur kalimat. Dieling-eling, subjek itu di depan. Subjek, predikat, objek bisa, atau subjek, predikat, keterangan langsung juga bisa, ya. Tapi mesti dalam suatu kalimat ada subjek dan predikatnya, itu pasti, ya. Nah, subjek tidak harus selalu nama orang. Contoh seperti ini, ya. Kegiatan bersami dilaksanakan di halaman SD Ultra dengan tertib dan meriah. Ini subjek, kegiatan bersami dilaksanakan predikat, keterangan tempat, keterangan suasana. Nah, perbaikan penulisan kata yang bercetak miring. Kalau perbaikan berarti pilihan jawabannya adalah jawaban yang betul. Ya, mana? Juli pakai I bukan pakai Y. Berkualitas. Kualitas itu bukan pakai W tapi kualitas. Ekstrakurikuler tradisional. Dieling-eling ya anak-anak. Nah, nomor 38 ini tadi Bu Novi saja sempat bingung. Maka Bu Novi tadi membuka kamus, ya. Keraton, penulisan yang betul adalah keraton, pakai E, ya. Kokoh itu salah, yang betul kukuh, ya. Cindramata itu salah, yang betul cenderamata. Ini dipisah tadi penulisannya, cenderamata. Oke, selanjutnya tanda baca, ya, ini dirasakan anak-anak, ya. Jangan lewat jalan ini titik. Harusnya bukan tanda titik ya di sini, tapi tanda seru, ya. Sebentar Ibu Novi baca lagi. Berhenti, tanda seru harusnya. Ini salah tanda komanya. Ya, jangan lewat jalan ini, kan ini perintah, tanda seru bukan tanda titik, ya. Perintah yoga kepada regunya. Nah, ini harusnya malah bukan tanda seru tapi tanda titik, karena tanda serunya kan mengikuti di kalimat perintah depannya. Tanda baca Sabtu, koma. Nah, Sabtu di sini setelah hari, kalau mau menuliskan tanggal wajib kasih koma ya anak-anak. Desember, koma, pukul itu pakai tandanya titik bukan titik 2. Jadi pukul 16.30, 9.00. Pemisah pukul adalah tanda titik. Kalimat yang tepat menggunakan huruf kapital. Oke, huruf kapital di sini kalau nama jabatan presiden, gubernur, bupati tidak diikuti nama orang maka kecil. Maka yang nomor A ini salah karena ini besar. Surat izin mengemudi, ya, SIM-nya tidak usah besar karena ini sudah merupakan kepanjangannya. Kalau misalnya itu singkatan maka barulah kecil, tapi ini sudah besar, ya. Jadi surat izin mengemudi SIM-nya kecil, kecuali kalau disingkat itu baru menggunakan huruf kapital, ya. Terus nomor C, Direktorat Jenderal Pajak dipimpin oleh Direktorat Jenderal. Sama ya ini anak-anak. Kalau tidak pakai
nama kecil Direktur Jenderalnya. Joko Widodo dilantik sebagai presiden. Lah ini anak-anak apa bedanya dengan yang A? Ini diikuti nama negara, maka presidennya dan selanjutnya PRI-nya besar ya. Nomor 42. Tukang itu mengecat rumah kami dengan warna keabu-abuan. Keabu-abuan ini penulisannya seperti ini anak-anak. Kenapa? Kalau tidak disambung ada kata hubung, ini adalah kata ulang asli ya, abu-abu merupakan warna, jadi dipakai strip. Nah, sama seperti nomor 42. Maka masa berlaku KTP-nya kalau misalnya ada kata miliknya, nya di sini boleh pakai tanda strip. Habis per. Nah, kata per kalau misalnya per Desember, per Juli, per siswa, per kampung itu dipisah anak-anak ya. 50-an, 20-an, 1000-an, 2000-an itu pakai tanda strip boleh. Nomor 44, perbaikan tata kalimat. Nah, ini kalau kalian harus garis bawahi atau tandai mana kalimat yang disuruh perbaiki. Kemudian cari subjeknya. Ya, terus urutkan mana yang paling cocok. Banyak orang tua ingin mengetahui potensi minat bakat anak-anak mereka. Banyak orang tua itu subjek, ingin mengetahui predikat, potensi minat objek. Potensi minat bakat itu objeknya anak-anak mereka, sampai anak-anak mereka itu objeknya. Nah, ini selalu kalau subjek itu diikuti predikat itu wajib. Tidak mungkin subjek langsung keterangan atau subjek langsung objek ya. Perbaikan kata. Nah, ini harus pakai roso anak-anak. Saya menaiki sepeda. Oke. Mengendarai ya, atau ya. Terus Andi melaksanakan PR. Kalau PR kok dilaksanakan, PR itu harus dikerjakan atau menyelesaikan ya, berarti bisa C atau D. Nah, ini kata kuncinya di sini. Saya dan Aldi mengawasi tim sepak bola di televisi. Masa televisi diawasi? Masa televisi diperhatikan? Menyaksikan televisi yang betul atau menonton, tapi di sini nggak ada pilihan menonton, maka yang menyaksikan yang paling sesuai yang C. Nomor 46, kesalahan penggunaan kata baku. Kesalahan berarti ini yang ditulis yang salah ya. Kenapa ya? Mempraktikkan betul ya anak-anak, yang betul praktik bukan praktek ya. Mendaya gunakan tuh harusnya disambung, maka ini masuk di sini. Kemudian keterampilan ya. Keterampilan itu salah. Kenapa? Yang betul pakai E. Keteram ya. Pilan. Halang rintang ya. Halang rintang ini juga salah ya. Kemudian yang betul ini dipisah anak-anak ya. Kemudian jelajah itu pakai J. Jelajah tadi pakai J E L A H, jelajah. Berikutnya penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Maaf, ini kok tanda seru kok maaf ya, harusnya tandanya koma. Maaf, setelah gula dan telur dikocok, koma, masukkan tepungnya ya di. Kan perintah tadi masukkan tepung, berarti bukan tanda tanya, harusnya tanda seru. Mana yang salah? Ini ada tanda titik tanya. Mana yang cocok? Oh iya, tanda seru titik tanya yang D. Nomor 48. Ya, ini anak-anak. Elang Jawa, bika Ambon, pisang Ambon, terus ada gula Jawa, nama makanan, nama hewan, walaupun ada nama tempatnya tidak pakai huruf kapital, tidak menggunakan huruf kapital. Ya. Ini Jawanya ada, ya ini besar tidak apa-apa.
di hutan pinus Mangunan. Nama tempat toh anak-anak, kalau cuma hutan toh itu kecil, tapi kalau diikuti nama tempat itu jadi besar. Oke, nomor berikutnya. Anti dan Viola mengunjungi Taman Bunga Alamanda. Jelas ya ini anak-anak kalau diikuti nama tempat tamannya jadi besar. Ini seperti tadi menggunakan tanda baca yang tepat. Ya. Koma. Nah, kalau anak kalau ada kalimat pemberian, kalimat yang misalnya ibu membeli kobis, koma, wortel, koma, kangkung dan sawi. Nah, contoh ini permainan tradisional gobak, jangkungan, gangsing dan lain-lain. Sebelum rinciannya apa saja yang pakai koma-koma ada tanda titik 2 di depannya. Giling-giling ya, titik 2 itu kalimat pemberian atau kalimat yang ada rinciannya. Sama ini Kamis, baru nulis tanggal, hari tanggal itu ya pakai koma, Kamis, koma, tanggalnya berapa. Terus kalau sudah kamu coret-coret di sini, pilih pilihan yang cocok. Ya, itu untuk nomor 50 anak-anak. Semoga pembahasan ini dapat membantu kalian yang tadi tidak bisa zoom, dicermati, kalau perlu ditandai, diorek-orek ya. Ringkasan materinya juga ada di depannya, sudah ada kisi-kisinya semua anak-anak, dari mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA. Kalau ada waktu luang tidak hanya main HP, tidak hanya buat TikTok, coba dibaca-baca karena waktu kalian tinggal 1,5 bulan lagi untuk mempersiapkan ini. Bu, kok cepat sekali ya? Ya, semuanya menyesuaikan anak-anak. Bu Novi kira juga tidak seperti ini, guru-guru lain juga kira tidak seperti ini, tapi ternyata untuk Dinas Kota Jogja segala macam prosedur ujian kelas 6 tetap. Ya, yang bisa kita lakukan hanya menjalani saja. Walaupun capek, walaupun jenuh, tetap bangkit anak-anak, menyemangati diri sendiri karena memang ini proses yang harus kita lalui. Itu ya anak-anak. Kemudian di lain kesempatan Bu Novi akan membuat video tutorial pengisian LJK seperti ini, sehingga kalau nanti sudah ada kepastian TPM dari dinas untuk tanggal berapanya dan sistemnya mengerjakan di LJK, kalian tidak bingung. Ini menyusul ya anak-anak, termasuk untuk video matematika pengerjaan soal hot straight neutron baru Bu Novi buat ya, dan nanti Bu Novi carikan tipe-tipe soal yang lain sebagai contoh untuk soal perbandingan. Jadi sabar ya. Ini anak-anak, selamat melanjutkan kegiatan hari ini, tetap semangat, semoga kita selalu sehat dan diberkati Tuhan, amin.